Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan satu penjelasan terkait satu permasalahan yang pernah ditanyakan oleh salah satu peserta terkait hukum tajwid mad wajib muttasil arid. Jadi pertanyaannya waktu itu, apa pengertian mad wajib muttasil arid dan bagaimana penjelasannya? Baik, terkait hukum, sebelum saya menjawabnya, terkait hukum tajwid ini memang bisa dibilang termasuk hukum tajwid yang jarang kita dengar ya. Jarang seseorang menjelaskan terkait hukum tajwid ini. Karena tidak semua kitab-kitab tajwid itu memberikan penjelasan terkait hukum mad wajib muttasil arid ini. Seperti dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal juga tidak ada penjelasan mad wajib muttasil arid. Dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah juga tidak ada penjelasan mad wajib muttasil arid. Nah, penjelasan mad wajib muttasil arid ini penjelasannya terdapat pada beberapa kitab tajwid, di antaranya yang nanti akan saya gunakan untuk menjelaskan atau untuk menjawab atas pertanyaan terkait mad wajib muttasil arid ini, yaitu di antaranya dijelaskan dalam kitab Mudzakkirah fit Tajwid ya. Kitab Mudzakkirah fit Tajwid halaman 33, yang nanti juga saya berikan tambahan dari penjelasan kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Nah, apa pengertian mad wajib muttasil arid? Pengertiannya adalah al-maddul wajibul muttasilu fi akhiril kalimati ladal waqfi alaihi. Yang dimaksud dengan mad wajib muttasil arid adalah mad wajib muttasil yang berada pada akhir kalimat dan diwaqafkan. Saya ulang, pengertian mad wajib muttasil arid adalah mad wajib muttasil yang berada pada akhir kalimat dan diwaqafkan. Itu adalah pengertian mad wajib muttasil arid. Dari pengertian ini maka kita bisa memahami bahwasanya mad wajib muttasil arid hanya bisa terjadi ketika kita membaca dengan cara waqaf. Saya ulang, mad wajib muttasil arid hanya bisa terjadi ketika kita membaca dalam keadaan waqaf. Sehingga kalau kita membacanya wasal, maka tidak bisa dihukumi menjadi mad wajib muttasil arid, melainkan hanya bisa terhukumi mad wajib muttasil saja. Nah, kemudian ada sedikit tambahan, di mana barusan penjelasannya adalah mad wajib muttasil arid hanya bisa terjadi dalam keadaan waqaf. Tambahannya adalah waqaf di sini yang bisa hanyalah waqaf sukun dan waqaf ismam. Waqaf sukun dan waqaf ismam yang hanya bisa terjadi dalam hukum mad wajib muttasil arid. Untuk waqaf raum tidak bisa terjadi pada mad wajib muttasil arid. Kenapa waqaf raum ini tidak bisa terjadi hukum mad wajib muttasil arid? Karena waqaf raum hukumnya itu disamakan dengan wasal. Kalau kita membaca dengan cara wasal, maka tadi kan tidak bisa terhukumi mad wajib muttasil arid. Sehingga mad wajib muttasil arid hanya bisa terjadi dalam keadaan waqaf sukun, juga bisa terjadi dalam keadaan waqaf ismam. Dia tidak bisa terjadi dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan waqaf raum. Nah, itu terkait syarat ya, bisa dikatakan sebagai syarat daripada mad wajib muttasil arid. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah terkait contoh mad wajib muttasil arid.
Misalkan saya ambilkan contoh yang huruf hamzahnya berharokat fathah. Misalkan pada kalimat was-samaa'a, nah, itu ya, akhirnya adalah hamzah. Was-samaa'a. Nah, ketika kalimat ini diwakafkan, maka hamzahnya kan disukun, ya kan? Nah, ketika diwakafkan was-sama', maka ini bisa dihukumi sebagai mad wajib muttasil arid. Nah, juga contoh yang lainnya, misalkan yang berharokat kasroh hamzahnya. Contoh haulai. Nah, kalimat ini kalau diwakafkan, maka kan hamzahnya juga disukun, maka menjadi haula. Nah, dalam keadaan seperti ini juga bisa dihukumi sebagai mad wajib muttasil arid. Kemudian contoh yang ketiga yang hamzahnya didhammah, misalkan contohnya as-sufaha'u. Ketika kalimat ini diwakafkan, maka hamzahnya kan juga disukun. Maka kalau disukun, dia bisa dihukumi sebagai mad wajib muttasil arid, sehingga terbaca as-sufaha. Nah, dia samping itu cara bacanya kan ada nabernya ya, ada sedikit hentakan atau intonasi yang sedikit lebih tinggi. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada mad wajib muttasil arid itu, dan yang saya contohkan barusan itu adalah saya mencontohkan dengan membaca dengan cara waqaf sukun atau waqaf iskan ya. Nah, kemudian terkait mad wajib muttasil arid ini panjangnya berapa ya. Dalam riwayat Hafiz Jalal Syatibi ya, terkait hukum mad wajib muttasil arid ini, panjangnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama bisa panjang 4 harokat, yang kedua bisa panjang 5 harokat. 4 harokat itu istilahnya itu tawassut ya. 5 harokat itu istilahnya fuwaiqat tawassut, di atasnya tawassut. Kemudian pilihan yang ketiga adalah panjang 6 harokat. Nah, 6 harokat ini biasanya diistilahkan dengan tul atau isba'. Tul atau isba' berarti dia panjangnya 6 harokat. Nah, jadi itu panjang mad arid panjang mad wajib muttasil arid itu bisa 4 harokat, bisa 5 harokat, bisa 6 harokat. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, loh, mad wajib muttasil kan panjangnya dalam riwayat Hafiz Jalal Syatibiyah itu hanya bisa 4 atau 5 harokat. Kok pada mad wajib muttasil arid ini panjangnya ada yang 6 harokat? Maka jawabannya, ketika kita membaca dengan panjang 6 harokat, maka hukum itu tidak bisa disebut hanya dengan sebutan mad wajib muttasil. Saya ulang. Ketika kita membaca hukum mad wajib muttasil arid dengan panjang 6 harokat, maka dalam keadaan seperti itu tidak bisa kita menyebutnya dengan hukum mad wajib muttasil saja. Harus ada kata-kata arid, mad wajib muttasil arid. Karena memang mad wajib muttasil itu dalam riwayat Hafiz Jalal Syatibiyah panjangnya memang hanya ada 2 pilihan. Kalau enggak 4 harokat ya 5 harokat. Nah, pada pembahasan mad wajib muttasil arid ini, oleh karenanya kenapa kok dia itu dikatakan arid ya? Kenapa kok dikatakan arid? Karena ada huruf hamzah disukun karena waqaf. Karena ada huruf hamzah disukun karena waqaf. Nah, kata-kata arid ini kan baru ya. Aridun itu kan artinya kan baru. Ya, jadi dia itu
sukunnya itu baru ada karena diwakafkan atau diberhentikan. Nah, karena dia itu dihukumi mad wajib muttasil arid ya, karena kan pada kalimah ini pada dasarnya itu kan terkumpul dua hukum mad atau istilahnya itu aqwas sababain ya, terjadinya dua sebab mad ya dalam suatu kalimah. Nah, ketika terkumpulnya dua sebab mad dalam suatu kalimah, maka kan kita harus menentukan, untuk menentukan hukum madnya itu kita harus mengetahui sebab mad apa yang lebih kuat dari beberapa sebab itu. Nah, kita lihat pada kalimah, misalkan contoh wassama. Nah, ini kan terkumpul dua hukum mad. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, yang kedua adalah mad arid lissukun. Nah, kita tahu bahwasanya tingkatan mad itu ada 5 ya. Tingkatan mad ada 5. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi di dalam bait syairnya, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhung fisali fabadal. Nah, tingkatan-tingkatan kekuatan mad itu diantaranya mad yang paling kuat adalah mad lazim, kemudian disusul mad wajib muttasil, kemudian mad arid lissukun, kemudian mad jaiz munfasil, dan yang terakhir mad badal. Nah, pada contoh yang tadi pada kalimah wassama, di situ terkumpul dua hukum mad, yaitu mad wajib muttasil dengan mad arid lissukun. Nah, kita lihat berdasarkan tingkatan mad yang barusan saya jelaskan bahwasanya mad arid lissukun itu kedudukannya itu berada di bawahnya mad wajib muttasil. Dalam arti mad wajib muttasil ini dia lebih kuat daripada mad arid lissukun. Nah, karena mad wajib muttasil ini kedudukannya lebih kuat dari mad arid lissukun, maka contoh kalimah wassama dan contoh yang lainnya pada setiap contoh mad wajib muttasil yang diwakafkan, maka itu dihukumi mad wajib muttasil, atau bisa juga disebut mad wajib muttasil arid. Jadi dalam hal ini boleh-boleh saja orang menyebut hukumnya mad wajib muttasil saja, atau bisa lebih khusus lagi disebut dengan mad wajib muttasil arid ya, gitu. Cuma dengan catatan itu tadi, karena mad arid lissukun itu panjangnya itu bisa sampai 6 harokat, maka yang 6 harokat inilah bisa digunakan di dalam membaca mad wajib muttasil ketika diwakafkan, sehingga istilah hukumnya itu dinamakan mad wajib muttasil arid. Nah, panjang 6 harokat ini ya, jadi ketika seseorang membaca panjang 6 harokat ini tidak bisa dihukumi sebagai mad wajib muttasil, akan tetapi dihukumi sebagai mad wajib muttasil arid ya. Jadi kalau memanjangkan dengan 6 harokat, maka nggak bisa hanya disebut dengan mad wajib muttasil saja, harus mad wajib muttasil arid, karena panjangnya 6 harokat ini dia itu disandarkan atau diambil daripada panjangnya mad arid lissukun yang bisa sampai 6 harokat. Nah, kemudian ketika seseorang membaca dari awal nih, misalkan dari awal membaca ada beberapa hukum mad arid lissukun. Dari awal membaca mad arid lissukun dia pakai panjangnya yang 2 harokat. Maka dalam keadaan mad wajib muttasil arid ini dia tidak bisa memanjangkan selama 6 harokat. Kenapa? Karena dari awal mad arid lissukunnya dia pakai yang 2 harokat. Nah, sedangkan pada pembahasan mad wajib muttasil arid ini tidak bisa dibaca panjang 2 harokat. Dia hanya bisa dibaca panjang 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Sehingga solusinya ketika seseorang membaca dari awal mad arid lissukun dengan panjang 2 harokat, maka ketika ada hukum mad wajib muttasil arid, maka panjangnya itu ya kalau enggak 4 harokat, 5 harokat.
harokatnya tidak bisa, karena 6 harokatnya ini kan diambil dari panjangnya mad arid lisukun. Tapi karena pembaca di awal membaca mulainya itu 2 harokat, maka ketika membaca pada mad wajib muttasil arid tidak bisa menerapkan yang 6 harokat, karena kan dituntut harus konsisten. Kalau 2 harokat mad arid lisukunnya, seterusnya 2 harokat. Nah, karena pada mad wajib muttasil arid ini panjangnya mad arid lisukun hanya bisa dipakai yang 6 harokat, maka dalam hal ini tidak bisa diterapkan untuk yang panjang 6 harokat. Ketika mad arid lisukunnya sebelumnya itu hanya bisa hanya terbaca 2 harokat saja. Tapi kalau mad arid lisukun dari awal baca itu sudah pakai panjang 6 harokat, maka dalam pembahasan mad wajib muttasil arid ini bisa dibaca panjang dengan 6 harokat. Lalu apakah bisa dibaca panjang dengan 4 harokat atau 5 harokat? Bisa. Ketika dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat, berarti dia itu kedudukannya sebagai mad wajib muttasil. Itu. Sebagai mad wajib muttasil. Nah, ini yang perlu difahamin. Ya, kemudian kalau kita mau memahami lebih luas, ketika pada contoh mad wajib muttasil arid, kalau hamzahnya itu dia di harokati fathah, ya, maka dalam keadaan seperti ini, misalkan pada contoh tadi yang sudah saya baca ya, seperti contoh kalimat ja'a atau wassama'a. Nah, dalam keadaan seperti ini yang huruf hamzahnya berharokat fathah itu hanya bisa dibaca dengan 3 wajah. 3 wajah ini yang pertama adalah dengan panjang 4 harokat, dengan panjang 5 harokat, dan dengan panjang 6 harokat. Dan ketiganya ini dengan cara waqaf sukun. Kemudian kalau mad wajib muttasil arid, ketika hamzahnya itu berharokat kasroh, maka dia bisa dibaca dengan 5 wajah. Yang pertama dibaca dengan cara panjang 4 harokat pada waqaf sukun, kemudian yang kedua panjang 5 harokat pada waqaf sukun, kemudian yang ketiga panjang 6 harokat pada waqaf sukun, dan yang keempat panjang 4 harokat dengan waqaf raum, dan yang kelima panjang 5 harokat dengan waqaf raum. Dan untuk yang contoh mad wajib muttasil arid yang hamzahnya berharokat dhammah, maka ini bisa dibaca dengan 8 wajah. 8 wajah itu diantaranya 3 wajah pada cara baca yang waqaf sukun tadi, kemudian 2 wajah pada cara baca yang waqaf raum tadi, maka sudah 5 kan. Kemudian yang ketiga ini dengan cara waqaf ismam, berarti 4 harokat dengan cara waqaf ismam, 5 harokat dengan cara waqaf ismam, 6 harokat dengan cara waqaf ismam. Sehingga dalam keadaan hamzahnya berharokat dhammah, ya pada contoh mad wajib muttasil arid ini bisa dibaca dengan 8 wajah. Nah, itu terkait penjelasan tentang mad wajib muttasil arid. Maka kesimpulannya adalah ketika ada contoh mad wajib muttasil dan kita bacanya itu tidak berhenti atau tidak waqaf, ya, maka itu hanya bisa dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat. Yang lebih utama 4 harokat. Kemudian kalau contoh mad wajib muttasil ini kita baca dengan cara waqaf, ya, waqaf sukun atau waqaf ismam, maka dalam keadaan seperti ini panjangnya itu bisa dibaca panjang 4 harokat, bisa dibaca panjang 5 harokat, bisa dibaca panjang 6 harokat dengan rincian-rincian yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, itu diantara penjelasan terkait mad wajib muttasil arid yang berdasarkan penjelasan di kitab Mudzakkirah fit Tajwid
yang juga penjelasannya ada dalam kitab Hidayatul Qari Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan kita bisa memahami atas apa yang sebelumnya kita belum pahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.